Jadi mungkin ini adalah pertama kalinya aku ngasih tahu gimana sih aku pertama kali kenal Yesus gitu. Itu tuh di sini. Tapi aku kayak ngerasa aneh aja, ini orang-orang apa sih ini, ibadah apa sih ini? Terus ada poster-poster Yesus kan. So kayak apa sih ini orang-orang kayak Jesus is the Lord Jesus. Aku tuh kayak nggak suka gitu, kayak aneh, bener-bener menolak lah ya. Tapi dari dulu sih memang kayaknya hidup aku selalu pas-pasan ya. Pernah jualan pisang goreng, pernah jualan roti anget, jadi keliling-keliling gitu ya sampai ketiduran. Aduh capek banget lagi gitu, aku capek banget hidup susah gitu. Aku kan dari dulu nggak pernah mereka Natal sama keluarga aku kan sendiri ya. Jadi itu malam Natal udah aku susah, keluarga nggak bisa ngerayain Natal sama aku. Ya sahabat solusi, hari ini saya kedatangan sahabat tamu yang spesial yang akan menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya Tuhan pakai untuk membawa dia datang kepada Tuhan. So please welcome Sheila. Welcome to Solusi, Sheila. Terima kasih. Agak gugup ya di sini. Di bawah santai aja, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang kehidupan seorang Sheila ya. Tapi boleh nggak sih Sheila ini memberikan sedikit perkenalan siapa sih seorang Sheila ini? Aku seorang manusia biasa yang hidupnya disertai Tuhan. Amin. Jadi, gimana ya? Aku seorang ibu anak satu yang kerjaannya konten kreator gitu. Sekarang ya, karena udah diberkati, udah ditolong Tuhan. Tapi kalau dulu aku masih kerja di mall, SPG gitu ya. Seorang ibu. Ya. Dan seperti yang aku bilang tadi ya, bahwa ternyata awalnya kamu bukan lahir sebagai seorang pengikut Kristus. Benar. Nah, tumbuh dalam keluarga yang seperti apa? Aku tumbuh di dalam keluarga aku sebenarnya aman-aman aja ya, bukan yang dibilang keluarga broken home atau keluarga yang gimana, enggak, keluarga cuman memang tidak percaya Kristus. Jadi kepercayaan lain gitu. Kepercayaan yang lama itu. Iya, kepercayaan lama aku gitu. Nah, jadi kamu hidup pun dengan nilai-nilai kepercayaan yang lama. Tumbuh besar pun dengan fondasi seperti itu ya. Betul. Oke. Nah, kamu bilang bahwa pada akhirnya kamu mengikuti Yesus, mengenal Yesus. Iya. Awalnya gimana? Iya, ini belum aku kasih ceritain ke siapa-siapa. Jadi mungkin ini adalah pertama kalinya aku ngasih tahu gimana sih aku pertama kali kenal Yesus gitu. Itu tuh di sini. Aku waktu itu pas masih mamaku jadi buka laundry. Nah, laundrynya itu kan banyak orang-orang Afrika yang laundry di tempat aku gitu ya. Aku masih sekolah saat itu SMP. Uncle di sana tuh suka ayo gereja gitu. Dan gerejanya tuh gereja Afrika. Aku datang ke sana lah, ke gereja itu. Tapi aku kayak ngerasa aneh aja, ini orang-orang apa sih ini, ibadah apa sih ini? Terus ada poster-poster Yesus kan. So kayak apa sih ini orang-orang kayak Jesus is the Lord Jesus. Aku tuh kayak nggak suka gitu, kayak aneh, bener-bener menolak lah ya. Tapi nggak tahu kenapa hari Minggu tapi aku malah rajin ikut, hari Minggu ikut. Dan disitulah aku belajar di Sunday School, cuma nggak mendalami juga. Masih biasa aja Sunday School, ikut main-main gitu ya. Sampai pada akhirnya aku itu udah SMK kelas 1, aku lagi diangkot. Terus aku lihat ada di Facebook kayak ibadahnya Pastor Geren Lumoindong. Itu kan di Glow ya. Nah aku kayak seru nih ibadahnya. Aku ngeliat kok seru apa nih ibadah mukjizat bagi semua. Aku ingat banget itu ibadah first time aku ke gereja Indo gitu ya. Aku datang di situ langsung pendetanya manggil aku langsung ke depan, aku langsung di altar. Kalau aku datang cuma mau lihat kayak emang bener Yesus bisa nyembuhin. Padahal aku udah sering gereja. Tapi aku kayak emang bener ya Yesus bisa nyembuhin. Soalnya kan ibadahnya situ prosesnya menyembuhkan kan. Terus aku datang, aku cuma niatnya pengen nonton, tapi pendetanya manggil aku langsung ke depan. Terus aku masih inget banget kata-katanya pastor itu, dia bilang sama aku, dia bilang kayak gini, Tuhan mau pakai hidup kamu bukan yang kayak gini-gini aja. Tuhan udah pilih kamu. Terus aku cuma kayak oh oke. Terus dia doain aku, setelah itu aku langsung jadinya cari tahu tentang gereja itu dan ibadah di situ mulai mendalami tentang Yesus tuh di ibadahnya Glow. Di gereja itu. Jadi setiap minggu jadi gereja, jadi ikut komunitas Komsel. Terus aku juga saking keponya sampai ikut pendalaman Alkitab, bener-bener nyari gitu, bener-bener tadinya cuma tahu oh Yesus, oh yaudah. Tapi aku bener-bener jadi kayak pengen pelajarin setiap detail tentang dia. Di situ.
Nah, ketika kamu ikut ke gereja Afrika waktu itu ya, kan kamu tidak merasakan apapun ya, kayak cuman ini aneh banget orang-orang kok beda dengan aku gitu ya. Kamu ikut Sunday school tapi tidak mendalami. Nah, ketika kamu ke gereja yang baru itu, apa yang kamu rasakan hari itu? Mungkin karena pertama case-nya di situ aku nggak ngerti apa yang mereka bicarakan ya, karena kan Inggris, full Inggris. Saat itu aku belum yang mahir Inggris. Ya. Jadi aku ngerasa aku nggak ngerti nih apa yang mereka omongin, apa yang mereka ajarin. Tapi setelah aku masuk ke gereja Indo, mereka pakai bahasa aku jadi langsung mengerti. Di situ aku belajar banyak banget tentang penyembahan, terus tentang Alkitab, tentang siapa Yesus. Mereka kan benar-benar khotbahnya tuh dengan detail. Terus apa arti dari penyembahan, hadirat Tuhan. Di situ tuh benar-benar aku belajar. Kayak agak kaget ya merasakan itu semua, dari namanya juga dari agama lain kan beda banget gitu ya. Terus ke agama ini tuh penyembahan, hadirat Tuhan tuh kayak benar-benar nyata. Jadi kayak oh ini loh gitu, ibadah tuh ini loh gitu. Kayak baru oh ini kayak gini loh ternyata ibadah gitu. Tuhan tuh bener-bener emang nyata ya ternyata gitu. Jadi dia tuh sebenarnya nggak jauh gitu. Di Kristen tuh aku sadar kalau Tuhan itu dia nggak jauh gitu. Dia tuh deket banget gitu, kayak gitu. Dan bahkan ada di dalam hidup setiap kita ya. Ada, beneran ada. Oke, dan ketika kamu mulai datang ke gereja, mulai mendalami firman Tuhan, ikut komsel, ada perubahan apa dalam hidupmu hari itu? Kalau perubahan karakter itu udah pasti ada ya. Jadi tadinya kalau misalnya aku mau ngelakuin dosa aku kayak ya udah. Tapi sekarang jadi kayak menurut aku tuh jadi Kristen susah ya. Jadi kalau kita udah semakin tahu tentang Alkitab, semakin tahu tentang Tuhan, kita tuh kalau mau lakuin dosa jadi kayak malu. Karena kita tahu Tuhan deket. Jadi kayak gimana ya. Kan Tuhan ngeliatin, Tuhan deket. Jadi kayak ngerasa lebih sungkan aja gak sih untuk berdosa atau untuk ngelakuin hal yang nyakitin hati Tuhan Yesus tuh kayak sungkan jadinya gitu. Itu menurut aku suatu hal yang bener-bener bagus yang kita kita rasakan itu bagus. Kalau kita sungkan untuk melakukan dosa itu menurut aku bagus ya as a human being, karena kita tahu tandanya roh Tuhan tuh ada di dalam kita. Kalau kita nggak punya roh Tuhan di dalam kita, nggak ada roh kudus di dalam kita, kita pasti ngelakuin dosa tuh kayak ya udah, kita nggak ada rasa sungkan. Aku ngerasa kayak gitu sih Kak. Jadi kayak aku seneng gitu belajar dan aku seneng punya rasa sungkan itu di dalam diri aku semenjak aku Kristen ya. Kayak gitu. Apalagi kalau kita ingat kebaikannya ya. Kayak iya, benar. Aku nggak mau mendukakan. Iya, jadi kayak gimana nih, kayak takut gitu. Gimana sih sama Bapak sendiri tuh kayak takut gitu. Iya. Oke. Nah, selain perubahan karakter, hari itu adakah perubahan di orang-orang keluargamu, di dalam keluarga? Itu udah nomor satu ya pastinya. Itu nomor satu ada sih. Soalnya aku kan dulu pas udah gereja di gereja Indonesia, bertumbuh di situ, aku tuh kayak wah lagi cinta-cintanya nih, berapi-apinya nih sama Tuhan Yesus. Aku pakai kalung salib tuh gede banget salibnya. Bener-bener salib itu segini, aku pengen mamerin ke orang nih, Kristen nih gitu ya kan. Tapi keluarga aku dia tuh ngeliat, aku datang kan suka main ke keluarga aku yang ada di Tangerang gitu, jauh lah pokoknya. Jadi aku tinggal di Jakarta, aku datang ke sana, aku kecil di sana. Mereka tuh taunya aku di sana kan dulu agama lain gitu. Jadi pas aku datang pakai kalung salib segede itu, mereka aku ingat nenek aku bilang, itu salibnya masukin, gak enak dilihat orang. Kayak gitu. Jadi aku ngerasa sedih gitu karena aku ngerasa aku ngumpetin Tuhan Yesus aku gitu. Tapi ya saat itu aku lakuin sih, aku masukin kalung aku karena aku ngerespek nenek aku gitu. Mungkin takut dia nanti jadi omongan tetangga gitu. Tapi kelamaan aku ngasih tahu mereka, kayak aku expose tiap hari aku gereja, aku kasih tahu mereka, tapi lama-lama mereka nerima kok. Itu kan kamu berkata bahwa awal-awal belum ngebuka ya bahwa kamu Kristen ya. Di titik apa akhirnya kamu berani untuk membuka identitasmu sebagai pengikut Kristus? Pas aku ada pendeta khotbah, dia bilang aku baru tahu ayat itu, kalau kamu tidak mengakui aku di depan apa ya ayatnya aku lupa lagi. Pokoknya manusia, di depan manusia nanti Tuhan Yesus nggak mengakui aku di depan Bapaknya. Ayat itu aku langsung takut banget jujur.
Aku deg-degan banget, aku takut Tuhan Yesus marah terus tiba-tiba aku nggak diakuin lagi. Terus dari situ aku langsung udah bodo amat, mau teman-teman aku gimanain aku kayak mau saudara-saudara aku gitu, aku bodo amat. Intinya aku ngaku kalau aku di dunia ini aku pengikut Yesus, udah kayak gitu. Jadi aku takut banget soalnya sama firman Tuhan itu. Jadi aku kayak gua nggak boleh nih ngumpet-ngumpetin lagi gitu. Di situ sih. Rasanya gimana ketika pertama kali kamu buka itu ke keluarga dan teman-teman? Teman-teman aku seneng, teman-teman aku, sahabat aku, mereka kayak, iya berarti nanti kita ngerayain Natal dong gitu. Teman-teman aku bener-bener welcome banget, yang paling sensitif ya keluarga aku sih. Kayak jadi gimana gitu ya, nggak pernah yang ngucapin aku Natal juga, nggak pernah, pokoknya aku Natal selalu sendirian saat itu gitu. Tapi lama-lama mungkin mereka ngelihat perubahan hidup aku, perubahan karakter aku. Mereka menerima bahwa oh ternyata agama Kristen itu baik, nggak seburuk yang mereka pikirkan gitu. Jadi mereka nerima. Kan semua balik ke pribadi kita. Mereka kan lihat cerminan diri kita. Kalau misalnya aku pindah ke Kristen, perilaku aku makin nggak baik, makin buruk, pasti mereka tahu bener kan agamanya nggak baik. Tapi kan karena kita ikut Yesus, kita menerima Roh Kudus, pribadi kita kan diubah. Jadi mereka lihat dari cerminan hidup aku. Mereka terima akhirnya. Nah, tetapi dalam perjalanan hidup kamu ya, perjalanan iman kamu, meskipun tidak begitu banyak tanda kutip cercaan ya, baik dari keluarga maupun dari netizen mungkin ya, tapi ternyata kamu juga sempat mengalami permasalahan yang begitu dalam ya. Salah satunya adalah masalah ekonomi hari itu. Iya betul, kalau masalah ekonomi kayaknya semuanya pernah mengalami ya. Kalau aku masalah ekonomi itu kayaknya masalah nomor 1 kali ya, karena keluarga aku aman-aman aja. Kalau ekonomi dari dulu sih memang kayaknya hidup aku selalu pas-pasan ya, pas-pasan, bener-bener pas-pasan. Kalau masalah ekonomi itu maksudnya aku dulu tuh kerjanya apa gitu ya? Iya mungkin katanya sempat terpuruk dalam keadaan ekonomi yang memang tidak bagus gitu. Benar. Aku waktu SD pernah jualan pisang goreng, pernah jualan roti anget. Jadi keliling-keliling gitu ya, sampai ketiduran di depan masjid, keliling-keliling. Pokoknya bener-bener aku jualan gitu, keliling-keliling Tanah Abang. Dan waktu aku selesai sekolah, itu memang aku suka sering ada kerjaan syuting. Cuman kan jarang. Jadi job site aku kerja di mall. Dan aku jadi SPG di situ. Dan posisinya di situ saat itu aku kerja jadi SPG itu gajinya 1,6 sebulan. 1,3. Jadi aku tuh di situ kontrakannya sebulan bayarannya 1,6. Gaji aku sama 1,3. Sisanya dari mana? Makannya dari mana? Itu kan kayak orang tuh lu gaji berapa? 1,3, kontrakan 1,6. Itu gimana? Nah itulah penyertaan Tuhan. Jadi kayak setiap hari tuh mungkin karena aku awal-awal Kristen aku merasakan kayak Tuhan ini dekat. Jadi tuh aku bener-bener yang kayak, duh Tuhan gimana nih hari ini gak ada duit nih mau makan. Gimana nih gak ada lauk, kadang gak ada lauk, gak ada nasinya, berasnya. Ada beras gak ada lauknya gitu kan, karena aku suka bingung. Tapi ada aja gitu selalu kayak menurut aku tuh Yesus tuh bener-bener nyata banget, dia tuh deket banget. Jadi tiba-tiba misalnya tetangga aku gak kenal gak apa, dari atas tiba-tiba ngasih sayur untuk dimasak. Terus tiba-tiba ngasih makanan, tiba-tiba tetangga aku kasih apa gitu. Kayak bener-bener tuh kayak hal-hal kecil itu aja sebenarnya itu bukan sebuah kebetulan. Itu tuh pertolongan tangan Tuhan gitu di hidup aku. Iya. Nah kehidupan menjadi orang Kristen kan ternyata tidak lepas juga dari masalah ya. Maksudnya di dalam dunia kan kita selalu ada yang harus kita hadapi, ada yang harus kita lewati. Nah setelah kamu menjadi pengikut Kristus, apa yang mengubah cara pandang kamu menghadapi masalah? Apa yang berbeda? Cara pandang aku menghadapi masalah as a Christian. Aku nggak pernah mandang masalah tuh kayak, ya Tuhan kenapa sih ini kayak gini gitu. Kenapa sih ini jadi kayak gini, ini kenapa sih ini Tuhan marah atau gimana sih, enggak. Cuman aku ngerasa ini terjadi karena Tuhan berkehendak ini terjadi di hidup aku gitu. Mungkin kalau masalah itu semua nggak terjadi, hari ini nggak mungkin kayak gini gitu. Jadi kita tuh nggak bisa menelusuri apa yang ada di pikiran dia. Jadi kalau misalnya apa yang terjadi dijalinin aja, diem aja di bawah kaki Tuhan, doain aja, maksudnya tetaplah berdoa. Itu aku nggak pernah yang mandang masalah kayak aduh gimana nih gimana. Aku terus aja bawa dalam doa.
Terus walaupun aku nggak tahu ya ke depannya aku gimana atau aku nggak tahu apa yang akan terjadi, aku bener-bener terus pokoknya bawa aja di dalam doa, nggak usah pusingin apa yang terjadi. Kayak gitu sih Kak aku. Iya. Nggak pernah nganggap yang kayak gimana-gimana, enggak. Oke. Sebagai orang Kristen yang masih hidup di dunia, yang masih menghadapi masalah, pernah nggak sih merasa capek gitu, merasa lelah, letih di dalam menghadapi semuanya itu? Capek sih iya ya. Capek iya udah pasti ya, manusiawi. Capek, letih menghadapi masalah itu iya, cuman balik lagi sih Kak, aku nggak pernah yang kayak mempertanyakan Tuhan kenapa sih atau gimana sih gitu ya. Tapi ada satu momen aku udah bener-bener capek banget. Kayak aku capek hidup susah. Aku capek banget nih Tuhan, susah banget. Aku udah bertahun-tahun hidup susah mulu ini gitu ya. Aku capek gitu ya. Itu kejadian ini kayak itu malam bener-bener yang mengubah hidup aku semuanya sampai aku di titik sekarang ini. Itu malam Natal, dimana orang-orang tuh kan pada merayakan Natal dengan keluarganya. Sedangkan kan aku dari dulu kan aku jadi sedih. Aku kan dari dulu nggak pernah merayakan Natal sama keluarga aku. Aku kan sendiri ya. Jadi itu malam Natal udah aku susah. Keluarga nggak bisa ngerayain Natal sama aku. Terus tambah lagi teman-teman aku kan ada yang Kristen, cuman kita kan nggak deket. Jadi mereka tuh setiap Natal tuh kayak melakukan aktivitas Natal, masak gitu. Terus kayak namanya cewek ya kan dan gitu, atau enggak kayak pasang-pasang kuku Natal. Sedangkan tuh di situ tuh aku uang makan aja nggak ada. Uang makan aja nggak ada. Terus aku mau gereja aja nggak ada ongkos gitu. Terus aku jalan kaki ke gereja hari Natal itu dengan biasa aja, baju aku yang biasa, hal yang aku biasa. Aku ke gereja cuma berdua anak aku doang. Aku pulang, tapi aku tetap biasa aja. Aku nggak yang kayak happy merayakan Natal sampai kan Natal kan deket banget sama tahun baru ya. Nah di tahun baru itu juga aku bener-bener sendirian. Aku gereja itu di jam 12 karena kan suka ada gereja pelepasan gitu ya, jam 12. Bergantian tahun ya? Iya, pergantian tahun pokoknya aku tuh selalu di gereja, selalu. Nah, malam pergantian tahun itu aku tuh udah ngerasa kayak aduh capek banget lagi gitu. Aku capek banget hidup susah gitu. Aku tuh pengen Uce itu anak aku bener-bener apa ya, ngerasain hidup yang enak. Mama aku juga ngerasain hidup yang enak karena dia tuh, mama aku tipikal orang yang gak pernah ngeluh gitu loh. Walaupun kita gak ada lauk atau kita gak ada apa, mama aku tuh bener-bener gak pernah ngeluh. Jadi tapi malam itu tuh maksudnya aku nih kayak aku tuh tulang punggungnya, gimana ya caranya. Aku datang ke gereja hari itu pergantian tahun lagi berdoa dan pendetanya tuh bilang berdoa minta pengampunan di pergantian tahun ini. Aku inget banget malam itu aku berlutut. Aku kan sering minjem uang gitu ya ke teman-teman aku untuk nutupin kayak beli lauk, beli nasi, beli apa gitu. Aku berdoa sama Tuhan, aku inget banget malam itu adalah malam terakhir aku bener-bener kayaknya mengeluh ya ke Tuhan tentang kesusahan aku. Aku bilang, Tuhan Yesus, aku sebutin semua dosa-dosa yang pernah aku lakuin dengan detail. Aku bilang, Tuhan aku begini, Tuhan aku begini, Tuhan aku begini. Aku minta pengampunan sama dia. Terus saat itu malam itu aku bilang, Tuhan, Sela capek hidup susah. Sela gak mau hidup susah, tahun depan Uce mau sekolah. Sela capek hidup susah, Sela gak mau ngutang-ngutang lagi, Sela gak mau minjem-minjem duit lagi. Tuhan Yesus tolong Sela malam tahun baru ini juga, tahun depan Sela gak mau hal-hal ini terjadi lagi. Dari malam tahun baru itu, tahun baru 2023 sampai detik ini aku gak pernah pinjem uang sama siapapun sepeser pun. Bahkan aku udah punya mobil aku sendiri, aku udah bisa sekolahin anak aku sendiri. Dari malam itu Tuhan benar-benar jabah semua doa aku. Momen-momen sebelum itu, gimana kamu menghidupi doa? Kan ini berbeda banget, doa malam hari itu kan sangat merintih, sangat berseru kepada Tuhan. Sebelumnya doanya seperti gimana sih kehidupan doanya? Aku kebanyakan doanya tuh kalau pas aku dari pas masih susah-susah gitu ya, aku tetap berdoanya kayak mengucap syukur, aku rajin banget komsel. Pokoknya aku nggak pernah aku rasain aja gitu sebelumnya. Aku nggak pernah aku rasain, jadi aku ngerasa makasih Tuhan hari ini aku masih hidup gitu. Banyak orang hari ini yang masih di rumah sakit loh, banyak orang hari ini yang meninggal loh, banyak orang hari ini yang nggak bisa mungkin hidup sama orang yang mereka sayang gitu. Makasih ya Tuhan, Sela masih hidup, masih dikasih nafas kehidupan. Dan satu banget yang aku syukurin adalah aku makasih banget sama Tuhan Yesus karena dia udah pilih aku untuk bisa kenal dia. Itu lebih dari semuanya. Nggak semua orang bisa kenal Yesus soalnya.
Itu berkat terbesar ya, di mana Tuhan memilih kita untuk percaya dan mengenal Yesus. Dan hari itu doa menjadi satu tempat di mana kamu bisa datang dan berseru kepada Tuhan. Nah, sahabat solusi hari ini, apapun masalahmu, apapun pergumulan yang sedang kamu lewati, hanya ada satu tempat untuk kita datang dan berseru, yaitu kepada Tuhan. Namun jika hari ini kamu sudah begitu lelah hingga tidak mengerti bagaimana harus berdoa, kemana harus datang, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu, menemani perjalananmu, dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk mengambil langkah ini, karena aku percaya sih satu langkah kecil akan mengubah hidup kamu selama-lamanya. Nah, Sheila, hari itu kan pada akhirnya kamu berseru kepada Tuhan dan kamu bercerita bahwa Tuhan memulihkan hidupmu hingga sekarang. Apakah pemulihannya terjadi instan atau harus ada proses yang harus kamu lewati hari itu? Enggak instan sih, kayak bener-bener prosesnya itu panjang banget ya. Nggak ada yang instan sih menurut aku, dan aku senang banget bisa diproses Tuhan. Jadi kalau misalnya bener-bener kalian sekarang lagi ngalamin hal yang mungkin susah banget kalian handle, kalian sendiri tuh bingung ujungnya gimana, itu dijalanin aja, dibawa dalam doa aja, diem aja dulu di bawah kaki Tuhan. Karena dia tuh sedang merakit hal yang bahkan kita nggak pernah pikirin gitu. Nggak instan, bener-bener prosesnya itu panjang banget, sakit banget prosesnya, tapi Tuhan tahu terbaiknya tuh gimana, kenapa dia proses kita di posisi itu tuh dia tahu. Dia mau kasih apa ke kita, dia mau hidup kita tuh kayak gimana jalannya, dia tahu. Amin. Setelah mengalami proses yang begitu panjang ya, kan Tuhan memulihkan dari segi ekonomi, dari segi keadaan kamu, keluarga kamu. Selain dari segi itu, apa yang kamu lihat Tuhan ubah di dalam hidupmu? Karena kan segala yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pakai untuk membuat kita serupa dengan Kristus. Apa yang kamu rasakan? Perubahan apa yang mungkin dari segi iman, karakter dalam hidup kamu? Perubahan di dalam hidup aku kayak yang aku bilang tadi ya, kayak sungkan untuk melakukan dosa, itu yang first banget sih, yang paling penting banget, yang bener-bener aku bisa merasakan dosanya tuh, dosanya bener-bener aku tuh bisa merasakan perubahannya tuh detail banget di aku. Kayak sungkan untuk melakukan dosa, itu Tuhan bener-bener ubahkan. Terus kadang juga kalau misalnya sehari berdoanya cuma sekali, itu ngerasa gak nyaman nih, aku ngerasa aku nyuekin Tuhan nih, itu juga Tuhan ubahkan. Kalau kalian nggak berdoa, nggak ngomong sama Tuhan berhari-hari, tapi kalian ngerasa oke-oke aja, terus hidup kalian tuh oke-oke aja, itu yang harus dipertanyakan. Lagi kenapa nih Tuhan lagi cuekin kamu, apa kamu lagi cuekin Tuhan, itu yang harus dipertanyakan. Justru kalau misalnya menurut aku, kalau hidup lagi gunjang-ganjing tapi kita tetap berdoa, itu kalian harus bersyukur. Itu tuh Tuhan bener-bener lagi proses kalian, Tuhan tuh lagi ngubahin kalian gitu. Jadi lebih sensitif aja gitu, lebih ngerti, lebih peka sama Tuhan. Bener-bener dulu nggak peka banget, sekarang tuh apapun jadi lebih peka. Peka banget dengan apa yang kadang Tuhan sampaikan, walaupun dari hal-hal kecil, kayak hal-hal kecil pasti kita ngerti, oh ini kayaknya Tuhan gini deh gitu. Jadi lebih peka tentang Tuhan. Ya, dan jadi lebih rindu bersekutu dengan dia. Bener. Setiap hari gitu ya. Setiap hari, nggak ngomong sehari aja tuh kayak lupa, misalnya pagi berdoa datang ke sini tuh kayak, duh tadi lupa ngomong lagi sama Tuhan gitu. Langsung kayak gitu, langsung kepikiran. Oke. Ya, dan kamu kan melayani Tuhan ya, melayani Tuhan Yesus yang kamu cintai, yang kamu kasihi. Nah, seperti apa sih pribadi Tuhan Yesus dalam hidupmu? Pribadi Tuhan Yesus di hidup aku. Siapa sih dia? Bapak aku ya. Dia bapak aku. Aku udah bisa bilang sama teman-teman aku, dia bapak aku ya gitu. Tuhan Yesus tuh benar-benar pribadi yang di saat semua orang menganggap aku tuh bukan siapa-siapa, nggak penting, berdosa, lu tuh jelek, dia tuh enggak. Dia nganggap aku tuh anaknya. Aku tuh suka banget baca Alkitab yang perumpamaan anak yang hilang. Itu bener-bener aku ngerasa tuh itu aku banget. Gitu. Wah, dia nggak bisa di-describe deh pokoknya. Dia bapak aku, pokoknya aku selalu bilang bapak aku, mama aku kan di rumah, aku selalu pasang itu di depan TV. Walaupun mama aku agama lain, aku pasang di depan TV aku, di depan muka mama aku tuh aku pasang poster Tuhan Yesus. Di rumah aku tuh banyak poster Tuhan Yesus, jadi supaya aku nengok bapak aku. Aku suka lihat-lihat dia gitu, kayak poster-poster Tuhan Yesus ya. Jadi aku ngerasa kayak, aku gak mau nih pergi dari dia gitu. Jadi kayak bener-bener biar selalu ngerasa deket aja gitu. Tadi sempat kamu menyinggung bahwa
kita bisa melayani dimanapun ya, termasuk di dalam pekerjaan karena kita lakukan di hadapan Tuhan semuanya dan kita lakukan untuk Dia. Nah, gimana cara kamu melayani Tuhan lewat pekerjaan kamu? Aku selalu berdoa sama Tuhan supaya konten-konten yang aku buat nggak jadi batu sandungan buat orang lain, tapi justru malah menjadi berkat. Jadi menurut aku konten kreator itu adalah pekerjaan yang susah ya, karena kan menginfluence orang. Apapun yang aku lakukan bisa jadi itu jadi batu sandungan untuk dia. Dan bisa jadi itu nyakitin hati Tuhan dengan pekerjaan aku. Jadi aku selalu bawa dalam doa aja, semoga pekerjaan aku, konten-konten aku, apa yang aku ucapkan bukan menjadi batu sandungan tapi malah menjadi berkat bagi banyak orang. Kayak makanya aku sering bikin konten Get Ready With Me ke gereja, aktivitas aku di gereja, itu supaya mereka ingat. Kan banyak banget kan sekarang yang kayak pada suka lupa ke gereja, malas ke gereja, mereka supaya mereka tuh ingat gereja ya, walaupun kalian jauh atau ngerasa di itu apa, gereja aja dulu gitu. Kan Tuhan bisa sentuh kita kapan aja. Ya. Jadi harapan kamu pun lewat konten-konten kamu, orang-orang bisa diingatkan tentang Tuhan, diberkati, diingatkan untuk ke gereja seperti itu ya. Ingatkan untuk ke gereja, benar. Dan aku juga sering nge-expose juga tentang aku, kebersamaan aku dengan mama aku gitu ya. Mama aku yang suportif, sekarang menerima aku yang Kristen gitu. Aku sering expose juga sih itu ke orang-orang supaya kalau misalnya ada seseorang yang lagi di posisi aku saat itu, yang keluarganya belum menerima, mungkin mereka nonton video aku boleh jadi bisa menerima, oh iya nggak apa-apa. Anaknya atau siapanya pindah agama, oh iya nggak apa-apa gitu. Supaya bisa menerima gitu. Makanya aku sering mengekspos aku sama mama aku gitu sih, kalau dia lagi ngelakuin aktivitas di agamanya, aku lagi di agama aku gitu. Aku sering expose itu. Sengaja sih Kak. Biar orang-orang lihat ini nggak apa-apa loh kayak gini gitu. Soalnya kan pasti banyak banget yang lagi di posisi aku dulu mungkin sekarang ini. Cuman bingung gimana mencampaikan ke keluarganya tuh bingung. Ya. Dan pada akhirnya di titik saat ini kamu benar-benar dengan hati percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya hidup, satu-satunya kebenaran dalam hidupmu ya. Oke. Terakhir nih Sheila, sebelum kita selesai, boleh nggak sih sampaikan satu pesan buat sahabat solusi yang mungkin hari ini dia sedang tersesat, sedang mencari kebenaran, dan sedang bingung mau melangkah kemana. Yang kedua buat mereka yang mungkin sedang mengalami kesulitan dan rasanya lelah dan letih seperti yang pernah kamu lewati. Boleh sampaikan ke mereka? Kalau kalian lagi mengalami situasi yang mungkin kalian itu nggak ngerti sebenarnya ini kenapa bisa terjadi. Sebenarnya kenapa Tuhan bawa kalian sampai di sini. Terus kalian juga ngasih pertanyaan kayak, kenapa sih ini lama banget selesainya? Kenapa sih udah berdoa bertahun-tahun nggak dijawab-jawab? Kenapa sih udah minta, udah ngelakuin apa yang Tuhan mau, gereja udah, ini udah, persembahan udah, perpuluhan udah, ini udah, pokoknya udah ngelakuin apa yang Tuhan mau lah. Tapi tetap masih kayak gini. Itu nggak usah dipertanyakan guys, karena kalian tuh nggak tahu, kita tuh bener-bener hanyalah manusia yang ditolong Dia, kita nggak bisa menyelami apa yang Dia pikirkan. Cukup diem aja di bawah kaki Tuhan, berdoa, Dia pasti jawab, Dia pasti tolong, Dia pasti bantu. Tunggu aja waktunya, sabar banget. Karena ada satu ya Kak, satu hal ini aku baru kemarin, aku ketemu ibu-ibu Grab. Dia tiba-tiba out of nowhere, dia cerita dia Kristen, terus dia bilang doanya dijawab Tuhan setelah 17 tahun dia berdoa. Dan dijawabnya itu bener-bener emang lebih dari apa yang didoakan. Memang kadang kita tuh harus diem aja. Tunggu aja, mau 17 tahun kayak mau ini, pasti Tuhan jawab gitu. Kalau Tuhan gak jawab ya mungkin Tuhan punya rencana lain yang lebih baik daripada apa yang kamu pikirkan. Kayak gitu. Jadi tetap sabar ya, berdoa ya. Walaupun kedengarannya klasik, tapi jangan main sama Tuhan ya. Oke. Thank you Sheila buat waktunya, buat kesaksian Makasih, ceritanya. Kak. Berdoa bisa jadi berkat buat banyak orang. Amin. Biar banyak orang juga semakin mengenal Tuhan lewat konten yang kamu bikin. Amin. Sehat selalu bersama keluarga ya. Nah buat sahabat solusi yang hari ini kamu sedang menunggu pertolongan, jawaban dari Tuhan. Dan mungkin bahkan kamu sudah merasa lelah dan letih untuk menunggu. Ingat bahwa Tuhan selalu ada buat kamu. Tuhan selalu mampu dan mau untuk menolong kamu. Nah kamu hanya perlu datang kepadanya berdoa dan memohon juga berseru. Namun jika hari ini kamu bingung bagaimana harus berdoa, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Ingat, kamu tidak melewati ini sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kamu. Kami tunggu ya. Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan pasti ada solusi.